Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah semuanya, insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai membaca dengan komentar sesingkat-singkatnya nazam tentang Syama'il Muhammadiyah ya. Syama'il artinya perangai-perangai baik khuluqi atau khalqi, yaitu perangai akhlak maupun perangai jasad ya, fisiknya Nabi seperti apa. Ayo ikhwah, kenapa kita penting mengaji Syama'il Nabi Muhammad SAW? Kata Syekh Muhammad Mahmud Syangkiti dalam syarah nazam ini, beliau mengatakan al-hubbu lahu sababani la thalitha lahu. Cinta itu memiliki dua sebab, tidak ada yang ketiga. Jadi kita sering mendengar hadis ya, bukan orang yang beriman orang yang tidak mencintai Nabi melebihi cintanya keluarga, dirinya sendiri dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita akan mencintai sementara kita tidak mencari sebab datangnya cinta? Nah itu. Makanya al-hubbu lahu sababani la thalitha lahu. Cinta itu memiliki dua sebab dan tidak ada yang ketiga. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-husnu adzati. Yang kedua adalah al-ihsan. Jadi kenapa kok orang dicintai? Karena husn, ganteng, cerdas, cantik, pintar. Nah, seperti itu. Jadi husn dati, keindahan yang mana itu adalah kebanyakannya adalah jibili, yaitu bawaan. Sebab yang kedua membuat kita mencintai orang atau orang mencintai kita adalah ihsan, berbuat kebaikan kepada orang lain. Lah, kita ini nggak sempat melihat Nabi, bukan sahabat. Sementara kita menjadi lazim kecintaan kita kepada Nabi agar kita menjalankan syariatnya. Kalau kita nggak cinta Nabi, dosa, iman kita nggak lengkap. Bahkan kalau nggak ada cinta sama sekali bisa kufur. Seperti itu. Karena kita sama saja pengakuan kita bahwasanya beliau akhir Rasul itu pengakuan yang bohong. Nah, salah satu sebab kita mendatangkan cinta ke Nabi adalah mempelajari khuluq Nabi atau khalaq Nabi, akhlak Nabi, ajaran Nabi, ataupun tahu akan kesempurnaannya Nabi Muhammad SAW. Adapun untuk khuluq ataupun akhlak Nabi Muhammad SAW itu sudah tertera banyak sekali di hadis, yang mana kita harus menghabiskan umur hidup kita untuk itu. Ya, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, itu semuanya adalah khuluqi, ya, syama'il al-khuluqiyah. Tetapi syama'il al-khalqiyah, bagaimana bentuk Nabi, rambutnya bagaimana, keringatnya bagaimana, pipinya bagaimana, matanya bagaimana, perutnya bagaimana. Ini penting juga karena kita tahu kesempurnaannya Nabi membuat kita mencintainya. Ya, sesempurna-sempurna Nabi, lebih ganteng ajmal min Sayyidina Nabi Yusuf alaihimussalam. Ya, maka penting sekali. Nah, jangan sampai kita tahu karakter kartun sampai bisa menggambarnya dengan detail, tapi kita nggak tahu karakter Nabi. Bukan untuk digambar, tapi untuk kita menghadirkan mahabbah. Karena mahabbah itu bisa dicari, mahabbah itu bisa ditanam. Jadi cinta itu bisa dihidupkan. Dengan apa? Dengan hasan atau dengan ihsan. Ya, maka kalau kita akan dicintai orang, jadi hasan atau ihsan. Kalau mencintai orang karena hasan atau karena ihsan atau karena dua-duanya. Nah, maka ini adalah usaha kita ya untuk membaca atau sama-sama kita mentadaburi dan mempelajari Syama'il Nabi, wabil khusus dalam kitab ini atau nazam singkat ini adalah Syama'il Khalqiyah yang banyak, yaitu anggota bacaan Nabi seperti apa. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak mungkin kita akan mimpi bertemu Nabi kalau nggak pernah baca Syama'il. Wong baca Syama'il tapi belum paham tuh nggak mimpi ketemu Nabi.
Ya, karena kita gimana mau mimpi ketemu Nabi yang belum tahu bentuknya Nabi? Ya. Ya, makanya kalau kita mau bermimpi ketemu Nabi, harus paham syama'ilnya Nabi. Nah, seperti itu. Karena ketika kita nanti bilang, saya telah mimpi bertemu Rasulullah, bagaimana? Apakah dengan dia berkata, saya Rasulullah? Tidak. Ya, karena kalau saya Rasulullah, itu bisa Nabi, bisa bukan. Tetapi kalau melihat surahnya Rasulullah seperti yang ada di hadis, lah itu karena setan nggak menyerupai surahnya. Yang dihadiskan setan la yatamatsalu bi. Ya, tidak mirip dengan saya, tetapi setan bisa mengatakan ana nabi, ana rob, aja bisa. Ya, karena setan ya sukanya menipu ya. Tetapi kalau yatamatsal surah tidak bisa. Jadi itu kenapa kita mempelajari ini adalah sama-sama upaya kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, syama'il banyak ya, ada sirah, ada syama'il, ada tarikh dan sebagainya. Kalau kita membaca syama'il punya Imam Tirmidzi banyak ya, mungkin seminggu baru selesai, itu pun kalau setiap majelis 3 jam ya. Mukhtasarnya punya Syekh Albani itu juga ada, tapi masih banyak. Akhirnya bingung saya mencari yang paling ringkas, ketemulah nazom ini. Tapi ini di internet ini kalau antum cari nazomnya ini jelimet ya. Jadi nggak dapatkan PDF-nya. Nah, jadi nazom ini sebenarnya adalah syarah dari nazomnya, kira-kira ada 52 bait ya. Nazomnya ada 52 bait, sangat sedikit ya. Yang menulis seorang ulama Mauritania dan disyarah oleh orang ulama kontemporer dari Mauritania juga, dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk video ya. Jadi nanti antum bisa murojaah langsung mengambil dari beliau, dan ana pun semuanya saya ambil dari bukunya beliau, hanya menerjemahkan saja. Nanti antum bisa baca sendiri seperti itu ya. Jadi karena baca bareng, insya Allah pahalanya banyak dan juga barokahnya banyak, dan juga insya Allah banyak pahalanya kalau niati kita mudzakarah ya, dan ta'alum jama'i dan thalabul ilmi, insyaallah pahalanya banyak. Langsung saja kita mulai, ikhwah semuanya, adik-adikku semuanya yang santri kutab ya. Bagus antum ikut syama'il biar tahu karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau antum nanti tumbuh cinta, maka karakter-karakter kartun-kartun akan hilang dari otak kita ya. Paham ya? Tahu kartun kalian? Ada yang masih tersimpan di sini? Ya, ada. Jujur, masih ini bagus, jujur masih ada. Kalau enggak, ini enggak jujur ya. Seperti itu. Jadi kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu taala, hamdan liman syarrafa ruhal haqqi. Hamdan liman syarrafa ruhal haqqi bihusni khulqihi wa husnil khalqi. Ustaz, minta tolong diarahkan ke sana. Hamdan liman syarrafa ruhal haqqi bihusni khulqihi wa husnil khalqi. Ruhal haqqi ya. Ruhal haqqi itu adalah nama lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Rasulullah dengan husn dalam khulqinya dan khalqinya, dalam jasad fisiknya dan dalam perangainya. Ya, ruhal haqqi ini adalah salah satu nama Rasulullah seperti dikatakan oleh Al-Imam Qadhi Iyad. Beliau punya kitab namanya Syifa fi Huquqil Mustafa. Nah, itu salah satu asmaun Nabi adalah ruhal haqqi. Shalla alaihi bari'ul baraya. Barik artinya khaliq. Al-baraya jamak dari bariyah, artinya makhluk atau manusia ya, khaliqun nas ya. Dan sholawat kepada Nabi, semoga Allah senantiasa, Allah Maha Pencipta yaitu yang menciptakan manusia, senantiasa sholawat Allah itu kepada Nabi, man khassahu bi afdhalil mazaya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberi kekhususan Nabi dengan mazaya, dengan kelebihan-kelebihan yang paling baik dan paling mulia.
hamdan liman syarrafa ruhal haqqi bi husni khulqihi wa husnil khalqi shalla alaihi bari'ul baraya man khassahu bi afdalil mazaya. Nanti nazamnya banyak salah ya. Nanti yang saya islah antum islah. Kemudian bait nomor 3, hadza walamma fatana mar'an nabi wa kana asna matlabin, bukan pakai fathah, wa kana asna matlabin wa marghabi. Hadza masuk kepada sebab kenapa beliau menulis nazam ini. Lamma fatana, ketika kita nggak sempat mar'an nabi, nggak sempat ru'yatun nabi, masdar mimi ya, kita nggak sempat ketemu nabi. Wa kana asna matlabin wa marghabi, padahal mengetahui nabi terus juga mencari sebab agar kita mencintai nabi itu adalah asna. Asna artinya a'la. Matlab, apa itu matlab? Sesuatu yang dicari. Wa marghab, sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan ya. Jadi mengetahui nabi secara bentuk jasad dan perangainya itu sesuatu yang harus kita cari. Karena kalau enggak kita enggak akan cinta. Kita enggak akan sampai kepada titik cinta. Padahal kita wajib mencintainya agar iman kita sempurna. Seperti itu. Hadza walamma fatana mar'an nabi wa kana asna matlabin wa marghabi wa kana fi nu'utihil bahiyah. Ya, nu'ut jamak dari na'at, artinya sifat. Dan sungguh di dalam sifat-sifat nabi al-bahiyah. Ya, jadi dibacanya pakai hak ya, diwaqafkan. Al-bahiyah artinya al-jamilah. Ya. Dalam sifat-sifat nabi yang mulia, yang jamilah, maziyatun, yaitu kelebihan. Dan kelebihan yang tingkat pertama, kelebihan yang paling kelebihan. Makanya pakai ism tafdhil, af'il bihi, ma'af'ala atau af'il bihi, a'zim biha maziyah, atau ma'a'zoma tilkal maziyata, yaitu a'zim biha maziyah, sungguh kelebihan yang paling azim. Yaitu siapa? Sifat-sifat Rasulullah SAW. Ya seperti itu. Wa kana fi nu'utihil bahiyah maziyatan a'zim biha maziyah. Kemudian bait yang kelima, qad dawwanal huffadhu minha jumala. Huffadhul hadis Al-Bukhari, Al-Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi ya, terutama Imam Tirmidzi ya. Pak ini Hawari ya, Imam Tirmidzi punya kitab namanya Syama'il ya. Nanti itu baca sama Ustadz Arif ya, seperti itu. Jadi Syama'il Tirmidzi ini membahas bentuk tubuh Nabi dari a'la ra's ya, mafrik ra's ila akhmusil qadamain. Tetapi dawa kitabnya seperti itu. Tapi ini sudah mewakili ya. Maka juga untuk santri-santri kita ya, di sini ada mufradat banyak sekali yang mungkin sebelumnya antum nggak pernah dengar. Ini mufradat baru ya, maka yang bawa kolam ditulis kayak nama-nama gigi, nama-nama bagian mata ya. Ini namanya thanaya, ini namanya rubai, ini namanya anyab, dhawahik, anyab, sampingnya dhawahik, sampingnya adros, paling belakang nawajid. Itu nanti akan disebutkan ya, seperti itu. Maka akan banyak sekali faedahnya dalam segi mufradat. Qad dawwanal huffadhu minha jumala. Telah para ulamaul hadis, huffadhul hadis ya, telah mencatat atau membukukan, mendiwankan ya, jumalan beberapa dari sifat-sifat Nabi ya. Makanya al-aslu fis syama'il atau ma'khadus syama'il an-naql ya, enggak ada istihad di sini. Maka salah satu kelebihan Syekh pengarang ini namanya Syekh Abdullah Salim bin Muhammadu bin Hambal Al-Hasani Asy-Syankiti, yaitu penazam ini, itu beliau saking mahirnya dalam syair sampai bisa menjaga lafadz hadis ketika dimasukkan dalam lafadz syair. Nah itu azimnya ulama ya, seperti itu. Jadi semua ini adalah hadis semuanya, semua riwayat, nggak ada istihad. Karena gimana istihad wong? Masa kita mengistihadkan bentuk Nabi ya nggak bisa. Semuanya adalah riwayat. Maka dari perkataannya qad dawwanal huffadhu minha jumala, itu menunjukkan bahwasanya al-masdar wal marja' fi hadzal bab an-naql faqat. Ya, jumala jalilatan taksud darari khajala. Ya. Sampai darari jamak dari dur, yaitu mutiara.
Saking indahnya sifat-sifat Nabi sampai mutiara itu malu ketika mendengarkan husnnya Nabi. Mutiara itu indah, mutiara itu mahal. Tetapi ketika dibandingkan dengan keindahan Nabi, mutiara malu. Ya, maksudnya jumalan jalilatan taksu ad-darari khajala. Jadi sifat Nabi yang indah ini menjadikan mutiara khajal, malu. Nah ini balaghahnya nazim, ya, taksud darari khajala. Faqad qaddawwanal hufadhu minha jumala jalilatan taksud darari khajala. Ya, insyaallah nanti nazamnya ini dinasihatkan oleh santri-santri yang suaranya bagus sehingga dihafalkan sama kita. Apalagi anak-anak kita nih menghafalkan ini, mantap. Ya, mantap jaya. Ya, kalau sampai anak-anak kita menghafalkan ini, ganti menghafalkan apa? Lagu-lagu yang enggak jelas, ya, seperti itu. Ya, ini fardu ain mengganti lagu-lagu yang enggak jelas itu, ya. Maka qaddawwanal huffadhu minha jumala jalilatan taksu darari khajala. Taksu itu kan tulbisu, ya, memberikan pakaian, maksudnya memberikan mutiara malu, seperti itu. Jama'tuha kal jauharil munazzami, saya kumpulkan sifat-sifat ini seperti indahnya seperti jauhar munazzam, ya, itu tahu itu kalung, ya, yang bunder-bunder mutiara itu ketika menjadi kalung, ya, seperti tasbih, ya. Tasbih tapi itunya bukan kayu, itunya mutiara, itu namanya munazzam. Ya, seperti itu kal jauharil munazzami bi rasmi khidmatil janabil a'zami. Allahu akbar. Ya, apa? Rasm imtithal. Untuk menunjukkan ketaatan, ya, dalam mengkhidmah al-janab al-a'zam. Al-janab al-a'zam, al-hadrah al-azim, yaitu Rasulullah. Jadi jama'tuha kal jauharil munazzami birrasmi khidmatil janabil a'zami, ya, untuk khidmah taat kepada Rasulullah SAW karena menyebarkan hadis Nabi, menyebarkan keindahan Nabi, menyebarkan kemuliaan Nabi yang membuat kita cinta sehingga suka membaca sunnahnya, sehingga mengamalkan, sehingga kitab wa sunnah, seperti itu, ya. Maka jama'tuha kal jauharil munazzami birasmi khidmatil janabil a'zami fi rajazin sammaituhu juhdal muqil, ya, dalam sebuah rojas, karena bait ini ikhwah, bait ini nadhamnya yaitu baharnya adalah bahar rojas, yang sering di mana nadham-nadham kayak Jazariyah, Tufatul Atfal itu bahar rojas. Sammaituhu juhdal muqil, ya, saya namai nadham ini juhdul muqil fis syama'il, ya. Nadham ini namanya juhdal muqil. Wasuntuhu ay hafidtuhu, saya berusaha menjaga nadham ini amma yukhillu au yumil, dari sesuatu yang kira-kira enggak tepat dan membosankan. Makanya beliau ikhtisar sehingga enggak membosankan, ringkes, dan juga enggak mengurangi isinya, ya, seperti itu. Bait ke-8 fakultu naqilan anil huffadhi, ya, jadi semua yang beliau katakan dalam buku ini itu beliau adalah nakal, wabil khusus dari kitab Syama'il Imam Tirmidzi, kitab hadis membahas tentang tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Fakultu naqilan anil huffadhi muhafidhon juhdi, saya menjaga semampu saya alal alfadhi, ya, semampu beliau enggak keluar dari lafadz hadis, ya. Nanti di syarah akan kita lihat bagaimana setiap lafadz itu ada riwayatnya, gitu loh, ya. Nanti antum bisa membuka syarah, mungkin saya hanya bisa menyebutkan sedikit saja, ya, sebagai pembuka pintu saja. Ketika antum sudah tahu mufradatnya atau kita itu insyaallah laisa so'ban. Kemudian beliau sekarang mulai masuk di di dalam Sama'ilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad kana ahsanal wara wa ajmala. Qad kana ahsanal wara wa ajmala wa kana abha suratan wa akmala. Ikhwatil kiram, ahsan, ajmal, abha maknanya satu, ya, maknanya yaitu paling
indah, paling jamil, paling ganteng. Maknanya itu satu. Tetapi karena ini makomnya adalah makom pujian, makomnya adalah makom cinta, makomnya adalah makom hub dan mahabbah, maka yang munasib secara balaghah adalah al-itnab. Al-itnab itu adalah melebih-lebihkan. Ya. Karena ada dalam balaghah ada ijaz, ada musawat, ada itnab dalam ilmu ma'ani. Lah kalau kita memuji orang itu makomnya adalah itnab, menambah, melebihkan. Antum itu misalkan ada tamu yang kita tunggu-tunggu, antum itu jamil sekali, ganteng, bagus, perfect, handsome, ya. Itu semuanya satu arti. Tetapi karena makomnya makom mahabbah, kangen, maka diperlukan melebihkan, itnab, ya, seperti itu. Jadi qad kana ahsanal wara, dan ini dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha. Beliau menjaga lafaz hadis. Qad kana ahsanal wara wa ajmala wa kana abha. Abha juga wara artinya manusia, ikhwah ya. Abha juga artinya ajmal, wa kana abha suratan wa akmala. Kemudian kita masuk di bait yang selanjutnya, bait nomor 10. Wa kana fakhman, ya, fakhman azim fi nafsi. Artinya Rasulullah itu ya gagah, ya, badinan, ya, badin. Ya, badin ini kalau di Arab pasaran atau orang-orang Arab, kalau kita anta badin, kamu gendut. Tapi ini makna aslinya badin itu adalah mutamasik ba'dhuhu ma'ba'd, kekar, besar dan kekar. Karena ada kekar tapi kurus, ya kan? Ada orang kurus tapi kekar. Ya, dulu pas saya di HI, KMI itu bagian penerangan. Ya, penerangan itu bagian sound system. Kerjaannya ngangkat sound, ngangkat toa, ngangkat meki, ngangkat mixer. Udah kering pendek karena ngangkat bahan berat setahun setengah. Akhirnya keker tapi kering. Ya, keker tapi kurus, ya. Tapi beliau enggak badinan. Keker tapi besar. Ya, seperti itu. Mana tadi? Kana fakhman badinan mufakhama. Mufakhama artinya orang kalau melihat beliau juga besar. Jadi azimun fi nafsihi mu'azzamun lada ghairihi. Jadi fakhiman badinan mufakhama. Kemudian wa kana darbal lahmi khafifal lahmi, ya, bukan gendut, ya, seperti itu. Wa kana khafifal lahmi darbal lahmi la mutahhama. La mutahhama. Apa itu mutahham? Mutahham itu muntafih, wajahnya. Antum pernah dengar di dalam rumah sakit terapi sedot lemak? Pernah dengar mesti ya, menyedot lemak. Jadi lemak wajah disedot biar jadi gepeng. Setelah sebelumnya ini, gini. Rasulullah tidak mutaham. Mutaham itu wajahnya lemak akhirnya, gini. Ya. Enggak mutaham seperti itu. Juga enggak wala mukalsaman azimal hamah. Mukalsam wajahnya saking tipisnya sehingga tulangnya kelihatan. La mutahhaman wala mukalsama, ya. Kemudian wa kana fakhman badinan mufakhama wa kana dharbal lahmi la mutahhama wala mukalsaman azimal hamah. Pakai hak sukun, azimal hamah. Al-hamah artinya ra's, ya, ra's azim. Jadi kepalanya badan keker tapi kepalanya kecil, aib. Maib, ya. Jadi sepadan antara badannya dengan kepalanya. Azimal hamati ayar ras. Rab'ata qaddin fi'tidalil qamah. Rab'ah artinya mutawassit, mu'tadil. Al-qaddi ay al-qadri. Jadi ukurannya itu adalah mu'tadil fi'tidalil qamah, dalam ketinggiannya. Jadi tingginya badan Rasulullah adalah mu'tadil. Mu'tadilnya orang Arab. Jadi kalau orang lihat tinggi,
tetapi bukan tinggi yang bain. Nanti akan disebutkan ya, tingginya seperti bukan tinggi yang bain, ya bukan tinggi yang aib. Karena kalau tinggi seperti orang tertinggi di dunia itu tinggi tapi tingginya aib. Tapi beliau tingginya nggak aib, ya seperti itu. Ya. Wala mukaltaman azimal hamah rab'ata qaddin fi i'tidalil qamah la bainan la, ya di la bainan. Bainan itu artinya adalah al mubalaghah fitul, tingginya berlebihan. Jadi tingginya menjadi aib. Ya. La bainan, ya. Musadzaban, ya. Musadzaban itu sama artinya dengan bain, tetapi perlu tahu kenapa tinggi yang ya bahasa Jawanya itu kalau tinggi yang aib genter. Ya. Itu kenapa dinamakan musadzab? Ada kata namanya tasdzib. Antum tahu ya pohon kurma. Kurma itu kan punya ranting. Biasanya orang Arab setelah panen rantingnya itu ditebas sehingga kelihatan batang kurmanya. Kurma ketika masih ada rantingnya kelihatannya pendek. Soalnya ketutupan gelontoran-gelontoran buah-buah itu. Tapi ketika buah diambil, ranting dibersihkan, ketinggalan tinggi. Lah, musadzaban artinya tinggi. Diambil dari tasdzib nakhlah. Karena nakhlah itu pohon kurma ya. Ketika diambil rantingnya kelihatan tinggi, makanya musadzaban. Ya, ini wala bainan musadzaban mummagita, ya. Mummagita, ya. Mummagita sama semuanya. Jadi bainan, musadzaban, mummagita ini semuanya artinya sangat tinggi sekali dan nanti antum bisa melihat riwayat hadisnya semuanya ada ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Ali di Tirmidzi, laisa bitawilil mummaghit wa laisa bitawilil mummaghit. Ya, ada riwayatnya. Terus mummaghit itu aslinya apa ikhwah? Maghoto. Mutawaahnya in maghoto. Nunnya diganti mim menjadi im maghoto fahuwa munmaghitun mummagitun. Syarah Syekh Muhammad Mahmud itu membawa jedalil dari syair Arab bahwasanya orang Arab itu biasa membolehkan merubah nun jadi mim. Contohnya saya tidak hafal ya karena saya bukan orang Arab. Jadi dalam syairnya itu yan sohu, orang Arab dalam sebuah syair mengatakan yan sohu itu yam sohu. Yam sohu itu mengganti nun menjadi mim. Makanya beliau ketika kenapa in magoto kok mummagit bukan mun magit, jais indal Arab jais. Nahnu orang Jawa nerima saja, jangan protes ya, seperti itu. Ini nakal, lughah itu kan nakal seperti itu. Jadi wala mukaltaman azimal hamah rab'ata qaddin fi i'tidalil qamah la bainan musadzaban mumaghita wala qasiran mutaraddidal khuta. Ya. Dalam hadis walaysa bil qasiril mutaraddid. Ya. Jadi orang kalau pendek langkahnya kecil, betul? Kalau langkahnya kecil, ada satu orang tinggi langkahnya panjang, satu orang kecil langkahnya pendek. Kalau mau menuju suatu tempat, tentu langkah yang kecil ini lebih banyak langkahnya karena pendek. Mutaraddidil khuta kinayah anil qisar. Ya. Kinayah orang pendek. Orang Arab ini untuk memahami bahasanya, ini kan Arab fasih ya, karena lafadz hadis ya. Jadi untuk memahaminya ada prosesnya. Jadi memang butuh syarah ya. Kita semua butuh syarah untuk memahaminya ya. Kalau baru pertama baca saya yakin banyak nggak paham ya. Sama saya juga seperti itu. La bainan musadzaban mummaghita wala qasiran mutaraddidal khuta. Artinya bukan pendek yang mana pendeknya aib. Dan juga ada riwayatnya walaysa bil qasiril mutaraddid. Dalam Tirmidzi hadis Adi ya, ini saya bacakan syarahnya, laisa bit tawilil mummaghidi wala bil qasiril mutaraddidi. Itu riwayat dari Tirmidzi. Bait ke-13 wa ma'adza dan dengan dan walaupun demikian, wa ma'adza walaupun demikian, yaitu tawil dan tidak qasir, mu'tadil, walaupun demikian, wa ma'adza yatulu man masyahu,
Rasulullah itu yatulu man masyahu. Man masyahu itu fi ta'wilil fi ta'wilil masdar, yaitu mumasyiyahu. Yatulu man masyahu. Tetapi kalau Rasulullah jalan bareng, saya jalan bareng dengan Ustadz Zidan, maka Pak Zidan ini adalah mumasyiyah ya, orang partner jalan saya, mumasyi ya, mumasyun, orang yang bareng jalan saya. Walaupun Rasulullah itu tawilnya mu'tadil, bukan tawil banget, tetapi kalau jalan bareng dengan orang, ya tetap orang tidak akan mengatakan pendek walaupun sampingnya tuh tetap tinggi. Tetap ini kelihatan tinggi gitu loh. Yatulu man masyahu. Tetap dianggap tawil walaupun bareng dengan mumasinya. Seperti itu. Artinya ajaibnya beliau, simah beliau yang kamil ini itu tetap ada walaupun beliau bareng jalan dengan orang yang tinggi. Ya, yatulu man masyahu id laisa ya'luhul waro. Tidak ada yang melebihi tingginya Rasulullah, hasyahu. Tidak mungkin, hasyahu. Seperti itu. Kemudian kita masuk di ini bentuk tubuhnya, ya, bentuk tubuhnya Sayyidina Rasulullah ya, bahwasanya badan kekar, tinggi, ajmal, ganteng, ya. Terus kepalanya juga tegak, gagah, besar, maksudnya besar bukan besar aib, ya, besar dengan badan yang besar seperti itu. Kemudian di bait yang selanjutnya yaitu bait nomor 14 mulai masuk ke detail dari kulitnya, ya, terusnya. Wa kana azhara wa kana anwara abyadha mushraban bilaunin ahmara. Wa kana azhar. Apa artinya azhar? Ada yang namanya azhar di sini? Ya, azhar artinya al-bayat al-mustanir. Putih tapi mustanir. Putihnya tuh mengkilap. Antum putih tapi putihnya apa namanya itu albino ya? Albino. Lah itu putih tapi enggak mustanir, ya. Seperti itu. Putih tapi putihnya ini, putihnya apa namanya itu? Gips itu loh yang itu loh. Apa namanya? Gips ya. Gipsum, putih gipsum ya enggak sifat pujian, tapi beliau azhar. Al-bayat al-mustamir, putih tapi putihnya indah. Ya. Putihnya indah. Kok kedua tertawa siapa? Yang putih kan di sini. Kalau kita ini asmar. Ya, kalau kita ini asmar. Walaupun saya kalau di Sudan dipanggil orang Cina karena bandingannya ya, al-bandingan yu'athir seperti itu. Ya. Jadi kalian ya di sini yang rendah diri, pesimis, merasa saya kok hitam, pergi ke Sudan jadi orang Cina. Ya sini, ya Alibaba katanya, ya. Orang Indonesia kalau dipanggil sama orang Sudan Alibaba, ya, padahal Alibaba itu adalah pencuri. Ya, maka kita kadang kalau dipanggil gitu sama anak kecil, anak-anak SD Sudan, Alibaba sini, kita lari bawa batu kita lempar. Bercanda tapi ngelemparnya ya, seperti itu. Wa kana azhara wa kana anwara, anwar bercahaya ya. Abyadha mushraban artinya makhruton, yaitu Rasulullah putih masruban bilaunin ahmara, ya, ada campuran-campuran warna merah, tapi merahnya enggak sedikit, cuma merah sedikit gitulah, campur dengan putih yang bercahaya tadi. Bukan kayak merahnya bule ya. Merahnya bule itu merah titik-titik, bukan seperti itu. Ya. Ini merah bukan titik-titik ya, seperti itu. Kemudian bait ke-15, laisa bi amhaqa wala bi adami liwajhihi dhawun ka dhawil jailami. Masya Allah. Laisa bi amhaq, bukan putihnya putih gips, putih kapur. Karena putih kapur, apa namanya? Antum mau enggak itu ditawarin ada akhwatnya putih. Tapi putihnya amhaq, putih kapur, ya enggak mau. Ya, karena putih kapur itu bukan putih yang apa? Yang madah, tapi itu madmum, ya, sifat yang tidak menjadi pujian. Ya. Walaisa bi amhaqa wala bi adami. Adami itu kita semua, adami.
Jamil tapi ini, walaupun tidak dibandingkan dengan Azhar ya, tapi kita ini jamil, kita harus positive thinking dan semangat, kita ini jamil ya. Apa itu adam? Sawo matang, kami telina, jami'an ya. Jadi ikhwah semuanya, terutama santri-santri SMP ini ya, adam artinya kulit sawo matang ya. Paham? Ya, adam ya. Seperti itu, kita kulitnya adam. Liwajhihi daw'un kadha'il jailami, jailam qamarun. Ini yang menadhom ini alim sekali ya. Mufradatnya enggak cuma qamarun. Kita bulan, yang saya tahu bulan itu bahasa Arabnya cuma qamarun aja. Hilalun mentok-mentoke. Tapi jailam enggak kebayang ya. Tapi Masya Allah ya. Laisa bi amhaqa wala bi adami liwajhihi daw'un kadha'il jailami. Wajhun kama syi'ta min istidaratih yattaridul jamalu fi asirratih ya. Wajhun kama syi'ta min istidaratih, terserah kamu mensifati seperti apa, yang penting kepalanya itu kama syi'ta minal jamal, terserah kamu kejamalan apa yang mau kamu ibaratkan, yang mau kamu takbirkan, ada istidarahnya, tapi ba'dzul istidarah. Karena kalau istidarah kamilah, kepalanya bunder, keluar jejer, lah itu bukan sifat yang sifat made, tapi ba'dzul istidarah, ada istidarahnya, walaupun tidak keluar ya, tetapi ada istidarahnya. Jadi wajhun kama syi'ta min istidaratih yattaridu. Yattarid artinya yajri, mengalir. Yajril jamal, mengalir kegantengan itu, ketampanan itu mengalir di Rasulullah. Nggak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang menyebarkan adat kefasikan, kufar Korea ya, kufar Korea alias K-pop, kufar Korea ya. Itu adat-adat kerusakan semua ya. Jangan sampai ngefan ya, nggak boleh ngefan sama mereka, haram ya. Kenapa? Ya karena masa laki-laki glender kayak gitu ya. Itu bukan laki-laki itu ganteng tapi gagah ya. Ya kalau kayak kita belum gagah, minimal sok gagah ya. Artinya nggak, jangan sampai nari-nari glender kayak gitu ya. Oleh itu ya Allah ya, kelaki-lakiannya sudah tiada seperti itu. Maka yattaridul jamalu fi asirratih, yaitu kegantengan Rasulullah itu yajri fi asirratih. Sir, apa itu asirrah? Al khutut fil jabhah. Nanti akan lewat bahwa Rasulullah itu adalah wasiul jabin, ininya lebar. Dan asirrah ini kita gini, ini ada garisnya kan, namanya asirrah ya, seperti itu. Jadi adanya masih komatnya 12 menit, nanti 5 menit sebelum komatnya langsung adzan terus komat, gitu aja ya. Udah di sini semua kan, seperti itu, nggak ada yang ditunggu ya. Makanya yattaridul wajhun kama syi'ta min istidaratih ya. Nanti kalau di nusukh antum istidaratah kan salah ya, itu salah yang ngetik, syekhnya nggak salah, yang salah yang ngetik ya. Wajhun kama syi'ta min istidaratih yattaridul jamalu fi asirratih yajri ala khaddaihi ma'udz zahabi. Ada yang dihapus, ka'anna ma'adz zahabi yajri ala khaddaihi, saking mengkilapnya, seakan-akan air emas yajri ala khaddaihi ya. Ka'anna ma'adz zahabi yajri ala khaddaihi ya, yajri ala khaddaihi ma'udz zahabi arakuhu kalu'lu'in multahibi. Keringatnya itu seperti bola butiran-butiran lu'lu' mutiara musta'il yang berceleret, yang mengkilap. Multahib artinya mengkilap ya. Yajri ala khaddaihi ma'udz zahabi arakuhu kalu'lu'in multahibi yuzri baha'u wajhil hussani bil badri fi lailatin nidhyani. Ajib, yuzri, mempermalukan, baha jamal, wajah rupa, husan ahsan, sudah jamal yang ahsan, 3 kali jamal berarti jamal ya. Wajah Rasulullah yang
Jamal dan Ajmal itu sampai membuat Badr. Padang bulane koyorino, Badr itu namanya. Ya, sampai-sampai Badr itu malu, ya, ketika melihat wajahnya Rasulullah. Yuzri baha wajhil husani bil badri, mempermalukan bulan purnama fi lailatin idhyan, fi lailatin mukhmiratin. Idhyan artinya mukhmirah, malam 14, 15, 16. Malam di mana bulan purnama, bulan itu sempurna, indah sekali, itu bulan malu. Ya. Bi apa? Bi bahai wajhil husani. Yuzri baha'u wajhil husani bil badri fi lailatin nidhiyani. Bal law ra'aitahu ra'aita syamsa tali'atan fatib anha nafsa. Kalau kamu melihat beliau, sesungguhnya kamu seperti melihat matahari tali'atan yang sedang terbit, fatibta anha nafsa, sehingga jiwa kita tenang. Ada yang menyinari dari kegelapan malam jadi terangnya matahari. Fatibta anha nafsa. Yaqulu man yan'atuhu, bukan yan'atahu, yan'atuhu. Yaqulu man yan'atuhu fil jumlah lam ara qablahu wa ba'du mithlah. Sahabat yang baru melihat Nabi pasti akan mengatakan, saya nggak pernah melihat sebelum ini dan sesudah ini. Maksudnya ketika nanti, karena menceritakannya kan nanti. Sahabat itu kan ketika menceritakan kepada tabi'in, menceritakan kejadian ketika bertemu Rasulullah, tapi menceritakannya setelah Rasulullah wafat. Sehingga mereka selalu mengatakan lam ara qablahu wala ba'du mithlah. Saya belum pernah melihat sebelum melihat Rasulullah, dan setelah saya melihat Rasulullah sampai menceritakan ke kamu ini, saya belum pernah melihat yang seperti beliau. Jadi setiap yang bertemu pasti mengatakan lam ara qablahu wa ba'dah. Kenapa ba'dah? Karena menceritakannya setelah Rasulullah nggak ada, dan selama zaman itu nggak ada yang ajmal minhu seperti itu. Ya, yaqulu man yan'atuhu fil jumlah lam ara qablahu wa ba'du mithlah yahabuhu badihatan awal al-amr. Orang yang pertama kali lihat langsung merasa wibawanya. Yahabuhu badihatan man absarah yuhibbuhul khalitu mahmakhtabarah. Al-khalit artinya orang yang serawungnya lama, sudah bergaul lama. Ikhtabarah, setelah tahu bagaimana ketika safarnya beliau, ketika beliau di rumah, ketika beliau ngajar, ketika beliau mengumpulkan orang, ketika beliau berbicara, ketika beliau diam, itu ikhtabarah, sudah mengalami beliau, sudah menguji. Ya. Jadi kalau orang yang baru lihat merasakan wibawanya, orang yang sudah lama bersama beliau mencintainya. Ya. Yahabuhu badihatan man absarah yuhibbuhul khalitu mahmakhtabarah wa kana, setelah dari kepala mulai masuk menuju tangan, wa kana rahba rohatin. Ikhwah semuanya, tangan tanpa jari telapak ini namanya rohah, ya, tanpa jari-jari ya. Ini saja namanya, bahasa Arabnya adalah rohatun, ya, rohatul Atiyari tasdu bilayalil maulidi wa barikul anwari, ya, seperti itu. Ya. Jadi wa kana rahba wasi'a rohatin sabtal asob. Ya. Apa makna dari asob? Ya. Asob itu artinya adalah syaraf atau urat. Walaupun di hadis lain ada riwayat yang mengatakan sabtal qasob. Kalau qasob itu artinya tulang, azam. Ya, dua-duanya boleh. Sabta artinya laisa fihi nutuun wala takok wala ta'akudun. Ya, nutuk benjol. Bahasa Arabnya benjolan, nutuun. Nutuk, tak ditutuk, tapi pakai hamzah bukan pakai ain. Nutuun itu artinya benjolan. Kalau ta'akudun itu jeleb atau namanya
jelput apa? Bukan jelput apa? Masuk itu, kalau masuk itu apa? Lego. Ya, lego. Takut ya, itu legoan. Kalau nutuun benjol. Lah, saraf maupun tulang beliau nggak ada yang benjol. Kalau kita kan terkadang ada ya. Jadi badan sudah tegak, ternyata sininya lebih sedikit. Sininya lebih dikit. Nggak ada. Sarafnya, tahu penyakit varises? Lah itu namanya nutup. Sarafnya itu jadi kayak cacing itu. Nah, nggak ada yang keluar. Nggak ada juga yang jelekop. Ya, legoannya nggak ada. Jadi wa kana rahba rahatin sabtal asab atau sabtal qasab fi wajhihi ini dalam riwayat hadis mengatakan baina hajibaihi. Nanti adik-adik semua harus tahu ini namanya hajib, ini namanya ahdab, ini namanya jafnun, ini yang samping ini namanya asfar ya, ini mufradat, penting harus tahu ya. Jadi wa kana rahba rahatin sabtal asab fi wajhihi irkun atau baina hajibai. Di sini ini ada irkun, ada kayak urat nadi, yudirruhu ay yuharrikuhul ghadab, kalau beliau lagi marah, ka'annahu mungdiru jaisin idza khataba, dan juga ketika untuhikat hurmatullah ghadiba yudirruhul ghadab. Di sini ada syaraf yang kelihatan apabila pas marah. Yudirruhul ghadab, yuharrikul ghadab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadri. Ikhwas semuanya, kita lanjutkan ba'da sholatil isya insyaallah. Ba'da qalil khatam. Sudah hampir selesai ya, tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.